Pemirsa Anda masih bersama kami di Newsline. Andro, ini Jakarta mau ulang tahun yang ke-498. Sudah punya plan nanti mau merayakan dengan cara bagaimana? Betul, Valen. Biasanya sih kalau sebagai, saya kan warga Bandung ya, begitu yang tinggal dan juga menetap di Jakarta nih, memang kalau ulang tahun Jakarta menariknya ada beberapa festival begitu. Apalagi kalau ulang tahun itu kan biasanya di Ancol, kemudian juga di Monas nih suka ada band-band, ada perayaan lagi. Apalagi sekarang perayaan ke-498 pasti meriah juga. Betul, jadi juga ada Jakarta Fair juga. Iya, jadi nanti harus dipantau pemirsa apa-apa saja agendanya. Nah, Jakarta ini adalah kota yang terus jadi magnet bagi para perantau. Kemudahan akses, peluang kerja, hingga ruang publik yang terus berkembang jadi faktor penarik bagi masyarakat di berbagai daerah untuk datang mencoba peruntungan di Jakarta. Tapi pemirsa, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi ya, Andro ya? Ya, mulai dari biaya hidup yang tinggi hingga persaingan kerja yang ketat. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, berikut liputan dari jurnalis Metro TV, Devi Syafira, dan juru kamera Febri Septian berikut ini. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu yang berada di Jalan Sising Maraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dekat dengan Blok M. Jadi pemirsa, Taman Literasi ini menjadi salah satu tempat nongkrong bagi anak-anak muda Jakarta maupun luar Jakarta. Karena fasilitas yang ditawarkan cukup lengkap, mulai dari ruang baca, kemudian juga tempat nongkrong, tempat selfie, kulineran, semuanya juga ada di sini. Dan yang terpenting ada transportasi umumnya dekat, ada kereta dan juga busway. Nah, pemirsa, jadi selain warga Jakarta, warga luar Jakarta juga banyak yang nongkrong di sini untuk sekedar ngobrol ataupun untuk foto-foto dan juga baca buku. Nah, di periode Lebaran tahun 2025 tercatat ada 1084 pendatang baru ke Jakarta dan tercatat ada 868 ini di usia produktif dan yang mencakup usia Gen Z 15 sampai dengan 27 tahun ini ada 30 sampai dengan 40%. Atau setara 350 sampai dengan 450 jiwa. Nah, apa sih yang membuat mereka tertarik dengan nikmatnya Jakarta ini yang menjadi daya tarik bagi warga lainnya untuk merantau ke Jakarta? Kita akan tanyakan yuk kepada salah satu warga pendatang ataupun yang merantau ke Jakarta nih. Halo Kakak, boleh berdiri Kak? Dengan siapa namanya Kak? Aku Cika. Kak Cika dari mana nih asalnya? Aku dari Padang. Nah, dari Padang ya Kak ya, ini kan merantau ke Jakarta berarti. Nah, ini apa sih yang membuat Kakak tertarik untuk merantau ke Jakarta? Sebenarnya kan aku udah lama juga ya, misalnya dari kecil dari Padang gitu. Terus kebetulan baru lulus tahun 2024, jadi aku coba cari pekerjaan di kota aku. Selama 6 bulan kurang lebih itu kayak belum dapat apa-apa, kayak panggilan tuh nggak ada gitu. Jadi punya ide deh, kayak coba deh aku apply di kota lain gitu, termasuk kota Jakarta. Terus ternyata ada panggilan nih dapat gitu, dan aku tiap hari mantau aplikasi juga. Jakarta itu tuh tiap hari tuh ada lowongan pekerjaan gitu. Jadi aku ngerasa oh ternyata beda ya kota besar sama kota aku gitu. Kota besar itu yang benar-benar lapangan kerjaan itu terbuka banget buat siapapun. Jadi karena ada ada kesempatan aku untuk bisa kerja di sini, aku memutuskan untuk merantau ke sini gitu. Oke, jadi sejak kapan nih Kak merantau ke Jakarta? Aku baru 2 bulan di sini. 2 bulan. Oke, nah yang menjadi daya tariknya Jakarta dibandingkan dengan kota-kota lain apa nih Kak menurut Kakak? Sebenarnya kalau daya tarik kota itu kan punya daya tarik masing-masing ya. Cuman karena kota Jakarta itu sempat jadi ibu kota Indonesia juga, yang pastinya itu kota besar, satu kota besar di Indonesia. Jadi ya daya tariknya pasti apa yang belum ada di kota kita sebelumnya, di kota Jakarta tuh udah ada gitu. Kan kotaku sebelumnya masih berkembang juga kan, dari segi industrinya, dari segi pekerjaannya gitu. Mungkin salah satu daya tarik aku kenapa ngerantau ke Jakarta karena lowongan pekerjaannya sih Kak, lapangan pekerjaannya Nah, kalau untuk pengeluaran dan juga pendapatan kira-kira sebanding atau lebih banyak pengeluarannya nih Kak? Sebenarnya karena aku transisi dari pengangguran dan pekerja sekarang, dan terlebih kalau misalnya kota Padang itu kan termasuk masih belum kota besar ya. Untuk pengeluaran itu pribadi kita masing-masing sih Kak. Kadang gimana kita bisa menyesuaikan antara pendapatan kita sama pengeluaran kita. Pun kita ada di kota besar, itu tergantung pribadi kita. Kayak kita ngeluarin duit itu bisa kok sama kita ngeluarin pengeluaran kita waktu di kota kita sebelumnya gitu. Jadi itu balik ke pribadi masing-masing. Kalau aku pribadi sih kurang lebih sekarang masih agak sama pengeluarannya, tapi pendapatannya pasti berbeda. Karena kan kalau waktu pengangguran itu lebih ke duit jajan ya. Kalau sekarang kan udah alhamdulillah udah dapat pendapatan gitu. Nah, kesulitan nggak sih Kak ngikutin gaya hidup di Jakarta nih?
Nah, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau aku sendiri sih berusaha untuk menyamakan gimana sih gaya hidup aku sebelumnya sama yang setelah aku bekerja, dan apalagi kan aku merantau, berarti aku hidup sendiri. Kita jangan sampai terpengaruh sama gaya-gaya hidup orang yang kayaknya nggak sama kita gitu. Karena kan kita harus survive untuk hidup sendiri. Oke, nah ada nggak sih saran atau masukan untuk Jakarta nih sebagai perantau? Sebenarnya untuk aku selama 2 bulan ini tuh akses Jakarta itu lebih gampang banget dibanding kota aku sebelumnya ya. Mungkin bisa dilihat dari Transumnya yang udah banyak dan udah bisa nge-provide kita buat kemana-mana. Aku sendiri tuh di Peak ya kak, kesini tuh cuma naik 1 Transum, jadi kayak itu mempermudah aku banget gitu. Terima kasih Kak Cika. Nah, kita juga akan tanyakan nih pemirsa kepada perantau lainnya. Halo Kakak, boleh berdiri? Namanya siapa Kak? Dari mana? Aku Riana dari Medan. Oke, Kak Riana ini kan dari Medan. Nah, merantau kan ke Jakarta. Ini apa sih Kak yang membuat Jakarta menarik jadi sebagai perantau ya? Ya, yang gak lain gak bukan pasti buat kerja sih kak. Buat kerja, oke. Iya. Karena kalau misalnya di perkampungan, apalagi di kampung aku yang masih lumayan pelosok, itu masih susah buat cari kerja. Jadi kayak karena ada saudara juga, jadi kita dibantu buat pindah ke Jakarta. Gitu sih kak. Nah, apa yang membuat Jakarta ini berbeda dengan kota lainnya gitu? Apa yang membuat Jakarta lebih nikmat mungkin dari kota-kota lain? Mungkin lebih banyak hal-hal yang tersedia ya di Jakarta, kayak mulai dari kulinernya, tempat wisatanya mungkin, terus juga ya kebanyakan orang-orang berkunjung pasti ke Jakarta nggak sih biasanya gitu. Nah, kakak kan berarti kerja ya di Jakarta gitu. Nah, kira-kira nih pendapatan dan pengeluarannya ini sebanding atau lebih banyak pengeluaran kak? Tergantung kita gimana memanagenya aja sih. Karena kalau aku pribadi, ketika uang gaji turun, aku langsung pisahin, ini uang tabungan, ini uang buat makan, ini uang buat jajan gitu sih kak. Oke, nah kesulitan nggak ngikutin gaya hidup di Jakarta? Jujur enggak sih, karena kayak ya udah biar aja style orang mau kayak gimana, yang penting ya aku nyaman begini, ya udah ikutin aja kepribadian aku gimana. Berarti ngikut ke pribadi masing-masing ya kak ya? Betul. Nah, ada saran atau masukan nggak untuk Jakarta? Saran dan masukan mungkin lebih ke aturan aja kali ya, lebih taat ke aturan, jangan sembrono dan jangan suka semena-mena. Itu aja sih kak. Terima kasih kakak. Sama-sama. Nah, itu tadi pemirsa wawancara bersama dengan para perantau yang ada di Jakarta. Jadi mereka ini memilih untuk merantau ke Jakarta karena mencari kerja yang memang untuk mencari kerja dikatakan ini lebih mudah karena aksesnya cukup banyak. Tetapi pemirsa, sekali lagi, walau Jakarta menawarkan sejuta kenikmatan bagi perantau, tapi perlahan mulai kehilangan pesonanya karena ekonomi sulit dan juga gaya hidup selangit. Nah, kerasnya persaingan kerja, kemudian juga akses hidup dan juga kemacetan ini menjadi salah satu tantangan yang memang harus diperbaiki. Dari Jakarta, Devi Syafira, Febri Septian, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.